Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ibu doakan semua kalian yang berada di rumah tetap sehat, tetap semangat walau belajar secara online dari rumah. Mungkin tahap awal pada pertemuan secara online kali ini, Ibu akan coba memperkenalkan diri. Karena seperti istilah orang zaman dulu, tidak kenal makanya tidak sayang. Bagaimana tahu materi pelajarannya, bagaimana bisa menyerap pelajarannya jika tidak mengenali siapa gurunya. Nah, baik. Nama Ibu adalah Andrea Rahmi, tapi Ibu terbiasa dipanggil Bu Mimi. Ibu mengajarkan bidang studi IPA. Nah, pada awal tahun ajaran ini, di tahun ajaran 2020-2021, di semester 1, materi kita pada awal-awal ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di materi IPA ini sangat menarik. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah materi-materi yang memang sudah ada di lingkungan kita, ada di diri kita, ada di lingkungan kita, yang kita rasa, yang kita laksanakan, yang ada di sekitar kita. Nah, judul kita pada kesempatan ini, pada awal-awal pembelajaran ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu jauh menerangkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan ini, kalian boleh berpikir secara mandiri, seperti apa sih pertumbuhan itu? Apa sih bedanya antara tumbuh dan berkembang? Pertumbuhan, perkembangan diambil dari kata dasar tumbuh dan berkembang. Nah, kira-kira itu ada perbedaan nggak antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, itu juga bisa kita lihat di lingkungan, ada di diri kita, ada di mana-mana mengenai tumbuh dan berkembang. Nah, karena interaksi ini adalah secara monolog, tidak ada dialog, sehingga Ibu harus berbicara sendiri untuk menjelaskan atau menggambarkan gambaran materi ini. Nanti setelah itu nanti Ibu akan memberikan assignment atau tugas kepada kalian semua mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan. Baik, pertumbuhan, tumbuh, yaitu penambahan ukuran secara fisik yang sifatnya irreversible. Apa sih irreversible? Irreversible adalah tidak dapat kembali. Jadi pertumbuhan, penambahan ukuran atau size dari kecil menjadi besar yang sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat balik. Contoh, anak bayi yang baru lahir atau umur seminggu, sebulan tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja seperti kalian, menjadi dewasa, menjadi tua. Apakah bisa dari tua kembali menjadi muda atau muda kembali menjadi remaja, remaja menjadi anak-anak? Itu tidak bisa, itu namanya irreversible, tidak dapat kembali. Penambahan ukuran secara physically, itu namanya pertumbuhan. Itu kalau contohnya pada manusia. Nah, bagaimana dengan pada tumbuhan? Oh, pertama kita habis makan mangga, biji mangga dilempar sembarangan. Nggak tahu ternyata tumbuh dari biji itu, tumbuh mangga, tumbuh awal-awal tumbuh tunasnya, nanti akan tumbuh batangnya kecil menjadi besar. Itu namanya pertumbuhan. Begitu juga dengan hewan. Nah, bagaimana ceritanya dengan perkembangan? Apa sih bedanya antara perkembangan dengan pertumbuhan? Nah, kalau perkembangan ini adalah proses matangnya atau proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan ini tidak konteksnya, fokusnya tidak ke physically. Kalau tadi pada tumbuhan lebih konteksnya ke physically, kalau perkembangan tidak ke konteksnya ke fisik, tapi lebih konteksnya kepada proses. Kalau kepada manusia mungkin proses mampu bereproduksi, itu merupakan bagian dari perkembangan. Juga pada tumbuhan, juga pada hewan, sudah bisa tumbuhan berkembang biak, sudah bisa hewan berkembang biak, itu merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan yang kita sebut dengan perkembangan. Nah, ada nggak orang yang tumbuh tapi tidak berkembang? Kalau secara fisik mungkin ada. Nah, kalau tumbuh dan berkembang itu kalau kita bawakan kepada diri kita sebagai manusia,
sampai saat ini kalau mungkin kalian belum mengalami masa pancaroba atau pubertas, kalian masih dalam keadaan tumbuh. Nah, bagaimana dengan berkembang? Berkembang itu adalah berfungsinya organ reproduksi. Kapan berfungsi organ reproduksi? Kalau pada wanita sudah mengalami menstruasi, contoh-contoh merupakan ciri-ciri dari fase-fase menuju pubertas, sedangkan pada laki-laki juga sudah ada menunjukkan ciri-ciri dari masa pancaroba. Salah satunya mungkin suaranya membesar, mimpi basah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Bagaimana perkembangan pada tumbuhan? Kalau pada tumbuhan, tumbuhan itu sudah bisa berbuah, sudah berkembang biak, sudah menghasilkan bunga putih, itu namanya dia sudah berkembang. Sedangkan pertumbuhan hanya sebatas pada fisik. Sedangkan kedewasaan itu lebih terfokus kepada proses menuju kedewasaan yang akan menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nah, mungkin secara singkat itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Gambaran secara umum atau secara garis besar. Banyak lagi pembahasan kita untuk kedepannya yang akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugas buat kalian adalah mengamati di lingkungan sekitar kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik pada manusia ataupun pada hewan. Create by yourself, buat dengan diri sendiri, buat dengan kalimat sendiri, dengan bahasa sendiri. Baik nak, mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Berikutnya insya Allah kita akan sambung kembali dengan materi yang sama, tapi subpokok bahasan yang lebih mendetail lagi. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.